Baik Bapak Ibu, lewat video ini saya akan mendemokan tentang bagaimana cara mengakses server NAS Synology kita. Server NAS Synology kita itu bisa diakses dengan dua cara. Cara pertama adalah via web dengan menggunakan browser seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan media aplikasi mobile ya yang ada di HP kita. Nah, lewat video ini saya ingin menunjukkan cara pertama untuk mengakses langsung via web, mungkin lewat PC atau lewat laptop Anda. Pertama-tama Anda harus tahu dulu alamat akses dari Quick Connect gitu ya, dari punyanya Synology supaya Anda bisa akses gitu ya. Jadi setiap server itu biasanya punya alamat Quick Connect masing-masing sesuai yang udah didaftarkan ke sinologinya. Jadi kalau seperti ini salah satu contohnya, saya jalankan seperti ini. Maka nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini gitu. Nanti ada nama servernya, contoh di sini nama servernya adalah BPN Kukar. Kemudian nanti Anda bisa sign in atau masuk dengan menggunakan username dengan password yang sudah disediakan masing-masing. Contoh, saya akan masuk dengan menggunakan kali ini login yang namanya Kanta Kukar gitu ya istilahnya. Kemudian setelah itu next, masukkan passwordnya sesuai yang sudah ditentukan. Maka kalau username dan passwordnya sudah benar, maka nanti akan tampilan seperti ini. Ini berarti Anda sudah berhasil mengakses NAS Synology Anda, server Anda, dan ada beberapa tampilan seperti ini. Jadi saya akan menerangkan basic lewat video ini, basic saja dulu tentang bagaimana cara mengakses uh, NAS server kita. Di bagian kanan ini biasanya ini muncul pemberitahuan widget tentang kondisi NAS Anda gitu. Jadi misalnya kalau tulisannya sini ada hijau seperti ini healthy, berarti NAS-nya dalam kondisi baik gitu ya istilahnya. Kemudian yang paling penting juga Anda di sini kalau misalnya mau logout bisa ada pilihannya di sini. Ya, di bagian gambar orang ini nama username-nya. Anda bisa restart servernya, bisa shutdown atau bisa sign out, artinya keluar gitu ya nanti gitu ya. Nah, sebaiknya untuk alasan security keamanan, saya menyarankan Anda untuk kalau pertama kali login masuk ke personal dulu untuk segera mengubah password dari Anda gitu ya. Misalnya biasanya kalau pertama kali buat passwordnya itu masih sama semua. Jadi saran saya segera diubah supaya akses Anda ini tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi cara ngubahnya adalah di sini di bagian gambar ini kemudian bagian personal, kemudian di sini ada yang namanya change password. Oke, di sini ada nama email Anda segala macam, change password. Ini ada password lama, yang password sekarang Anda bisa lihat dengan memencet sini, kemudian Anda memasukkan 2 kali password baru, kemudian tekan apply, maka nanti passwordnya akan berubah, gitu ya. Yang kedua yang perlu Anda tahu adalah berkaitan soal file station gitu ya. File station itu adalah tempat Anda menaruh semua file Anda. Jadi Anda bisa upload file Anda semua di sini, tinggal diklik seperti ini. Nanti akan ada tampilan seperti Windows Explorer seperti ini. Ini nama servernya. Kemudian di dalamnya nanti ada beberapa menu seperti ini. Yang akan sering Anda akses itu adalah bagian home di sini. Bagian home ini adalah tempat Anda kayak folder pribadi Anda untuk menaruh semua file Anda. Kira-kira seperti kayak gitu. Saya akan ambil contoh misalnya untuk mengupload, Anda bisa pencet upload seperti ini. Oke, misalnya saya contoh satu saja, saya upload sebuah gambar, maka nanti gambar ini akan terupload di sini. Ya, jadi untuk membackup file Anda bisa dengan menekan tombol upload. Anda bisa macam-macam klik kanan juga bisa, misalnya cut, copy, delete, mengubah nama, ini semua bisa gitu ya. Anda bisa juga create folder, misalnya dengan cara seperti ini, create folder, hanya coba, maka di dalamnya akan tercipta sebuah folder. Anda bisa geser file Anda ke dalam, misalnya, saya tambahkan ke situ, move and replace, ya. Jadi nanti di dalamnya, sekarang filenya ada di dalam sana, ya. Di bagian homes ini adalah semua folder user yang ada di dalam sini. Jadi misalnya kita login sebagai Kanta Cooker, maka nanti file kita sebenarnya ada di dalam sini. Ya, ada dalam sini sehingga semua bisa diakses dalam sini juga gitu ya. Folder tim adalah folder untuk
file yang bisa di-sharing rame-rame oleh semua anggota tim. Ya, jadi semua nanti bisa diakses ini. Jadi di sini nanti tempat semua file Anda nanti terakses di sini. Kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian ini yang file station gitu ya. Kemudian kalau nanti Anda ingin mengubah, kalau Anda masuk sebagai admin, misalnya administrator, maka di sini Anda juga punya akses ke control panel. Ya, di sini Anda bisa akses berbagai macam fasilitas yang ada di sini. Salah satunya yang paling sering dipakai adalah user and group gitu ya. Kalau Anda admin, Anda misalnya bisa meng-create user baru. Siapa tahu nanti misalnya nama user baru, tinggal tombol create. Kemudian masukin namanya di sini, misalnya coba. Kemudian emailnya apa, kemudian passwordnya apa, passwordnya biasa 2 kali, kemudian saya coba misalnya email dulu ya, mungkin emailnya misalnya coba @gmail.com, kemudian misalnya passwordnya saya coba, oke, jadi nanti tinggal next. Nanti Anda tinggal milih ini nanti mau posisikan sebagai apa. Kalau sebagai administrator, artinya bisa mengatur semuanya, Anda tinggal centang yang ada di sini saja. Atau mungkin saya udah sediakan juga yang staff ya. Bisa juga sebagai staff. Artinya kalau staff ini masih dibatasin. Kalau misalnya kita sebagai administrator, maka nanti dia bisa akses semua. Home, team, semua bisa akses. Tidak ada kuota limit juga, karena ini segala macam tinggal next-next saja sih sebenarnya pada dasarnya kalau sudah administrator. Maka nanti akan ada user baru namanya coba. Ya, jadi nanti coba bisa login gitu ya istilahnya. Kalau ingin menghapus tinggal delete seperti biasa. Maka nanti akan delete kira-kira. Oh, nanti coba kita delete ya. Ini kayaknya passwordnya kurang pas nih, sebentar. Saya masukkan dulu passwordnya. Biasanya mesti masukkan passwordnya dulu. Oke. Maka nanti filenya akan ke delete. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi ada beberapa hal-hal yang lain, mungkin yang penting nanti kita akan bahas beberapa menu penting di control panel yang kita bisa pakai untuk men-setting server NAS Anda, tapi secara kurang lebih basicnya adalah seperti itu. Untuk logout, Anda tinggal sign out, maka nanti dia akan keluar dari login yang ada di web ini. Oke, biasanya dia butuh agak sedikit waktu untuk logout, nanti akhirnya tampil ke menu awal seperti yang pertama. Oke, jadi Bapak Ibu begitulah pertama kali cara mengakses NAS server Anda lewat web. Terima kasih.